qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, pakai langgam Jawa, itu sama Habib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, kurang ajar, biadab, sesat, presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, qorinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan, berani kagak itu para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI, nggak bakal berani. Ayo, nama Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama, kita di Banjar Pramuktamar apa itu, orang-orang non muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non muslim. Hajar lagi sama Baklawi. Kalau warga Indonesia jangan ada menyatakan kafir tapi non muslim, nanti Fir'aun jadi WNI nggak jadi kafir dong. Awas, hati-hati, dari organisasi manapun jangan diturut, bisa kafirin. Siapa kita? Nusantara, 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 Nusantara milik kita, Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil meneng baik. NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna. Sejarah NU dirampas husnudon. Harus jelas, harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jam'iyatuna Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Di kampung saya masih ada, udah baru meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu, imam yang pasti pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakewo, udah nyata-nyata turunan palsu ewo pakewo. Husnudon aja. Kenapa nggak enak? Kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Rasulullah banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir Rasulullah itu. Sampai turun ayat Al-Quran, kamu sama Rasulullah jangan begitu. Dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi. Walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan. Tepos liro itu ajaran Sunan Kudus. Lah ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama Habib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir saudara, ini menghina Quran saudara. PKI ini saudara, menterinya PKI ini Ki Abdul Khalik ngapain sih begini-begini?
Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani. Ayo nama, nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama. 2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar Islam Nusantara, dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Baklawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada, saudara. Kita di Banjar, Pramuktamar apa itu, Kombes, Bahsul Masail, bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen, dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Baklawi itu, saudara. Dia mah mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara, sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang gak bakal berani ya Abdul Khalik. Datang dicium tangannya, kiai juga udah dibulak-balik gitu. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya, saudara? Fikih itu memang beradab, saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban itu berbeda, saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka, apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama. Sekarang Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang nggak berani kritik lagi, saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur lagi. Al-kaburi, saudara. Nah ini yang terjadi, bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata.
Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter.